Halo Bola Spotters, balik lagi nih dengan saya Muhammad Alif Azmariansyah, reporter dari bolasport.com. Kembali di acara Basa Basi, bahas sepak bola dalam negeri. Pada sesi kali ini tidak sendiri nih Bola Spotters. Saya ditemani oleh Mbak Mila. Apa kabar Mbak Mila? Sehat Mbak? Ya, sehat. Ketemu lagi ya. Capek ya Lip ya, akhir-akhir ini ya. Harus tetap semangat ya, kita mengawal sepak bola, banyak isu-isu yang bisa dibahas di dalam negeri. Lagi rame ya? Lagi ramai ya, aduh. Nah, bener apa kata Mbak Wila tadi, lagi ramai ya tentang sepak bola dalam negeri. Pada sesi kali ini, Basa Basi atau bahas sepak bola dalam negeri akan membahas Bola Spotters mengenai calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ada kabar baik ya? Wah, ada kabar baik ya Mbak ya, kabarnya. Wah, penasaran kan Bola Spotters, kira-kira apa nih kabar baiknya? Yuk, kita ulas bareng Mbak Wila. Oke Mbak Wila, nah tadi udah sedikit di spill nih, katanya kabar baik. Kabar baik apa sih Mbak? Mungkin boleh di spill dikit. Kabar baiknya datang dari kayaknya timnas Indonesia bakal dapat amunisi baru. Wah, amunisi baru. Iya, pemain naturalisasi katanya kabarnya. Sain Patinama kan emang sebelumnya kan udah dapat tanda tangan nih, udah dapat persetujuan gitu kan dari presiden. Kepresnya udah keluar nih ya. Tapi kan dari kemarin kok belum sumpah nih, padahal tinggal sumpah dong nih ya. Kan kapan gitu kan, pada netizen pada penasaran nih kapan gitu kan ya, akhirnya hari ini kasih kabar hari ini banget ada kabar baik. Datang dari Ketum PSSI tadi. Ketum PSSI menyampaikan di media sosialnya bahwa kabar baiknya Sain Patinama akan segera disumpah. Oh, disumpah, dan dalam kata artian itu akan menjadi momen dia resmi ya menjadi warga negara Indonesia lewat jalur naturalisasi ya Bola Spotters. Tapi masih harus diingat, masih ada prosesnya lagi Li. Setelah disumpah kan masih ada nih harus perpindahan federasi kan nih. Oh, harus ada perpindahan federasi ya. Seperti halnya Sandi sama Jordi sebelumnya kemarin ya. Sebelumnya kan masih kalau untuk Sain Patinama sampai sekarang kan masih ikut di Eropa kan. Jadi harus pindah ke Asia dulu dong, federasi di Asia itu. Jadi harus pergantian federasi dulu baru benar-benar nanti bisa bergabung untuk nambah kekuatan di timnas Indonesia. Nah, Bola Spotters tadi udah di-spill bahwa Sain Patinama sedang berkecimpung di Eropa ya. Yang belum tahu mungkin Sain Patinama bermain di klub Norwegia bernama Viking. Ya, pemain dengan posisi back sayap kiri ya. Ya, jadi kalau ada Sain Patinama sepertinya Sintayong bakal lebih banyak pilihan nih. Bisa dibilang back timnas Indonesia bakal lebih kuat lagi gitu kan ya, banyak opsi, lebih kokoh lagi. Betul. Kan kemarin di Piala AFF aja dengan adanya cuma Jordi Amat gitu aja kan, tapi itu bisa dibilang Jordi Amat sangat efektif gitu kan dengan adanya naturalisasi. Bahkan beberapa orang ya, apapun netizen juga kan menilainya naturalisasi dari Jordi Amat cukup efektif gitu kan, karena benar-benar membantu banget kan di lini pertahanan Indonesia kan, apalagi dengan adanya beberapa pemain yang lainnya seperti Elkan Fakot, Sandi gitu kan, terus ketambahan sekarang kemarin belum bisa tampil ya kemarin belum bisa tampil gitu kan di Piala AFF, tapi dengan adanya tambahan baru ini dari Sain Patinama kira-kira pastinya bakal lebih banyak pilihan nih kan, walaupun ya mau nggak mau pemain yang lokal harus bersaing juga gitu kan Liv, tapi dengan kekuatan tambahan baru ini kayaknya cukup bagus ya Liv ya, apalagi dan masih muda Mbak ya, masih 24 tahun. Iya, masih 24 tahun. Apalagi timnas Indonesia juga bakal tampil di Piala Asia ya. Oh, itu tuh buat persiapan buat Piala Asia tahun ini Mbak ya? Iya, tahun ini, tapi masih Juli. Masih Juli Liv itu, masih Juli sampai Juni sih. Berarti persiapannya masih ada spare waktu ya? Iya, masih ada spare waktu, tapi kan sebelum itu kan ada FIFA Matchday lebih dahulu kan di Maret. Buat pemanasan juga. Iya. Jadi harapannya sih ya Selasa ini kan udah sumpah nih ya. Selasa tanggal 24 ya? Ya, tanggal 24 bisa disumpah nih. Setelah sumpah ya mungkin langsung diproses lah untuk pergantian federasinya gitu kan. Semoga aja harapannya sih bisa tampil di FIFA Matchday, apalagi FIFA Matchday kan harapannya kan bisa ningkatin peringkat FIFA lagi kan gitu kan dia. Peringkat ajang pemanasan sebelum Piala Asia. Jadi bisa biar chemistry-nya juga dapet lah kayak sama pemain yang lain kan. Apalagi kan untuk Sandi sama Jordi udah sering gitu kan ikut latihan di timnas gitu kan di bawah Sintayong kan. Kalau untuk Sain Patinama sendiri kan belum pernah gabung latihan sama Sintayong kan.
Tapi dengan adanya ini kan kalau bisa lebih cepat kan berarti dia akan bisa lebih sering bergabung sama mungkin bisa adaptasi juga dengan karakter pelatih Sintayong juga yang terkenal cukup keras itu kan. Ya cukup buat tambahan nih Bola Spotters. Nah, bolasport.com waktu itu sempat berbincang dengan salah satu utusan di PSSI mengenai pemain naturalisasi yaitu Mas Hamdan Hamedan ya. Pak Hamdan Hamedan juga menceritakan bahwa sejatinya itu Saina Patinama, Jordi Amat dan Sandy Walsh itu mau dibarengin ya. Namun Saina Patinama masih punya urusan bersama klubnya. Jadi bersama klubnya bahkan sampai kemarin aja masih tampil nih Viking FK-nya saking masih diandalkannya tampil. Dari Saina itu. Saina Patinama itu masih cukup menjadi andalan banget kan gitu kan di klubnya. Jadi nggak bisa juga ya mungkin kayak kemarin sih kayak Piala AFF sendiri sih. Kayak Sandi juga memahami juga ya, harus memahami juga ya. Tapi harus diingat sih walaupun nggak bisa ikut gabung ke timnas, mereka tetap menjadi pemain utama gitu kan. Tapi kalau mereka ke timnas di saat bukan FIFA Matchday bisa jadi malah posisinya digantikan dengan orang lain. Itu akan lebih itu kan akan buat kesempatan pemain itu sendiri untuk dia bisa belajar dan meningkatkan kemampuannya. Makanya itu jadi menurutku nggak rugi-rugi amat kok kalau timnas kalau pemain yang udah dinaturalisasi tapi nggak bisa bergabung dengan timnas di saat bukan FIFA Matchday, nggak rugi-rugi amat lah selagi mereka masih menjadi pemain utama gitu kan di klubnya. Itu kan bagus kan. Netizen dengerin ya, jangan geram ya kalau misalkan ada beberapa pemain naturalisasi yang nggak bisa tampil di ajang non FIFA Matchday ya, karena kita tahu sendiri ya pemain timnas banyak yang diandalkan ya di klub Eropa. Bahkan kemarin kan sempet kan Sandy Walsh sampai nyetak gol juga gitu kan di klubnya. Apalagi Akan Bagot pernah lawan klub-klub gede ya. Iya, makanya. Wolves juga kan. Jadi ya itu bikin pengalaman, bikin tambah ilmu baru lah buat mereka kan. Jadi akan juga bermanfaat buat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia targetnya kan emang mau lawan level yang lebih tinggi mulu kan. Lagi seneng kan kalau misalnya ada pemain Indonesia bisa main di luar negeri, di kompetisi yang bagus ya. Dan bersinar gitu ya. Diandalkan itu yang penting kan, bermain klub Eropa dan diandalkan itu menjadi salah satu poin penting juga Mbak ya. Oke, tadi udah sedikit spill nih mengenai Saina Patinama yang udah ada kabar. Nah, selain itu Mbak, kan pemain naturalisasi kan bocorannya bukan cuma satu nih. Apalagi kita sedikit lagi menyongsong Piala Dunia U20 2023 yang Mei Juni ya. Mei 2023 tahun ini. Kabarnya gimana sih Mbak untuk amunisi calon pemain naturalisasi di timnas U20 nanti Indonesia? Kalau untuk pemain naturalisasi udah ada 3 ya. Yang dari kemarin itu betul. Awal Sintayong itu kan yang sempet trial juga kan ya. Dari yang trial itu Sintayong memutuskan cuma 3 ya. Yang masih sampai sekarang, bahkan PSSI pun mengakunya sampai sekarang cuma 3 ini kan ya. Itu Justin Hubner, Ivan Jenner sama Rafael Struijk. Ya, itu masih 3 ini doang kan ya. Masih 3 ya. Iya, dan 3 ini kemarin juga banyak yang penasaran nih, dilanjut apa enggak gitu kan naturalisasinya kan. Apalagi dengan isu-isu ketum. Dengan isu-isu ketum yang bakal tergantikan. Sekarang lagi ramai panas ya bursa petinggi jajaran PSSI ya. Makanya dengan adanya pertukaran ini kan masih panas nih, ini bakal jalan apa enggak gitu kan. Tapi ternyata ketemu udah memastikan bakal kalau untuk naturalisasi permintaan Sintayong untuk 3 pemain yang buat timnas U20 ini tetap dilanjutkan gitu kan. Nah, dan prosesnya udah dilanjutkan ya. Kemarin kan sempat udah ada yang wawancara sama BIN kan. Setelah dari BIN kan si yang datang gitu ya? Iya, yang datang kan udah ada wawancara dari BIN kan, dengan BIN. Setelah dari BIN kan biasanya langsung ke DPR kan deh. Dari DPR nanti bakal kayaknya wawancara kalau sama DPR pasti ini ya Liv ya, online kan biasanya. Mungkin ya karena mempersingkat waktu, maksudnya secara efektif lah ya. Iya, efektifnya seperti itu kan. Dari DPR pun nggak langsung ya, ada DPR. Masih DPR ada ke 2 DPR ya? 2 DPR, Komisi 3 sama Komisi 10 soal keolahragaan itu kan. Betul. Jadi kayaknya bakal setelah dari itu kan nggak tahu ya, sekarang belum ada info pastinya ya Liv ya, di mana tepatnya gitu kan, di mana tepatnya sekarang. Tapi untuk terakhir kemarin emang udah di ini kan, udah sama BIN kan. Setelah dari BIN ya semoga aja abis ini udah sampai ke DPR lah gitu kan, biar ada perkembangan gitu kan, biar nggak semakin penasaran juga kan. Tapi yang penting dipastikan tetap bakal berlanjut. Tapi berlanjutnya ini nggak tahu Liv sampai kapan. Masalahnya timnas U20 itu 1 Februari udah harus TC. Oh, persiapan ini ya. Piala Asia ya? U20, Piala Asia U20 main 1
1 Maret sampai 18 Maret. Nah, itu kan kalau Dia bisa secepatnya iya, ya? kalau ada mereka kan bisa mendapat ada tambahan nih. Angin Apalagi segar kan ya, buat- iya, apalagi Rafael kemarin waktu uji coba di Spanyol kan udah sampai nyetak Nyetak gol gol. kan. Terus habis itu Justin juga bisa dibilang Iya. pengalamannya cukup bagus Pertahanannya kan, cukup ya. bagus ya. Ya makanya kalau ada tambahan itu kan Sintayong berarti udah bisa harusnya di Piala Asia tuh sebagai uji coba nggak sih, Liv? Harusnya Dengan sih. lawan-lawan seperti sekelas Prancis, entah Bisa buat ajang pemanasan ya. iya ibaratnya. seperti kayak gitu kan. Tapi ya belum ada info terbaru sih, Liv. Masih tetap di pasti akan dilanjutkan, itu aja sih. Nah mungkin Bola Spotters ini masih bagi yang belum tahu nih, Justin Hubner itu berposisi back yang Iya, back back, tengah, iya, lalu back. Ivar Jenner itu berposisi Justin Hubner bermain di Wolves ya, Iya, berposisi Wolves, di ya, Wolves sekarang. back tengah, masih berusia 19 tahun. Lalu ada Ivar Jenner ya, Iya, Ivar 19 tahun Jenner. juga, bermain di FC Utrecht U21 Iya, ya. FC Utrecht. Lalu yang ketiga ada Rafael Struijk ya, pemain Iya, sayap ya, pemain pemain sayap, depan. iya, pemain Dia depan. bermain di ADO Den Haag ya. Jadi dua itu Ivar Jenner dan Rafael Struijk bermain di Liga Belanda, sedangkan Justin Hubner di Liga Inggris. Liga Inggris itu Wah, udah punya cukup CV yang bagus ya. Iya, makanya Waduh, udah dibilang dan waduh, itu di waduh. Wolves juga udah jadi andalan juga ya. Maupun masih untuk Justin, masih iya. usia junior ya, masih. Iya, makanya walaupun masih usia junior jadi pengalamannya pun bisa dibilang nggak mungkin udah setara lah sama kayak Elkan Bakut nggak sih, Lip? betul, Kayak gitu betul. kan, karena sama-sama udah sering bermain juga gitu kenyang kan, pengalaman lawan-lawannya di luar juga negeri iya. ya. Jadi itu akan sangat menguntungkan sih untuk Sintayong, apalagi di waktu TC di Spanyol kan Sintayong lebih sering main kan Justin nih. Justin Dikasih diduetkan kepercayaan iya, langsung ya. sama Ferrari gitu kan, sering banget dimainkan gitu kan. Jadi kayaknya kalau ada tambahan itu sih menurutku ya harus secepatnya sih, Liv, Harus menurutku kan. secepatnya. Iya, Tadi harus mengingat tadi secepatnya. kabarnya mau persiapan buat kualifikasi Piala Asia U20. Bukan kualifikasi lagi. Piala Asia U20 ya. Udah masuk Piala Februari. Asia. Februari kan kabarnya Sintayong kan udah ngomong di media Korea nih, di blog sih lebih tepatnya, bukan di media sih. Itu dia ngomong kalau 1 Februari itu bakal mulai Persiapan. persiapan dalam 1 bulan gitu, Liv, pengennya. Karena tampil di Uzbekistannya itu tanggal 1 Maret. Siap. Udah mulai Piala Asia. Nah, itu kan lawan-lawannya juga cukup berat. Pasti kan, berat ya. Ya, makanya itu kalau menurutku sih harusnya dengan walaupun nggak ikut di TC-nya, kalau ikut tampil di Piala Asia kan bisa cukup menjanjikan Iya, gitu bisa kan. menjanjikan. Iya. Bisa menerka-nerka komposisi Iya. yang pas untuk Piala Untuk Dunia Piala Dunia U20 nanti. Apalagi di Piala Dunia U20 kan juga Wah, timnas lawannya Indonesia pasti lebih berat lagi, Mbak. Ini udah ranahnya dunia nih dunia ya. loh, udah Makanya, next level lagi iya, ya, dari levelnya udah Piala tinggi Asia, nih. Piala Dunia. Jadi Makanya harusnya- waktu uji coba lawan Prancis aja di Spanyol, Wah, kita kena bantai ya, Mbak ya, kita makanya ya. kalahnya jauh banget nih. Itu baru Spanyol aja, belum beberapa negara lain yang emang punya pemain-pemain bagus gitu kan. Jadi ya harusnya Kita sih harus banyak-banyak belajar juga, Ya, dan makanya itu. juga rencana-rencana juga segera tercapai ya, Mbak. iya, makanya itu sih harapannya sih harus ada ini sih, pergerakannya harus jelas juga ya, karena sampai saat ini cuma kalau untuk timnas U20 ini yang naturalisasi masih sekedar pemberitahuan iya tetap lancar gitu, tetap dilanjutkan itu ada prosesnya dilanjutkan. Tapi ketika PSSI ditanya lanjutannya sampai mana, masih belum ada kabar nih, Lip. Masih belum mau kasih jawaban jelas nih, Lip. Iya. Jadi kan juga menerka-nerka juga ya, kita juga masih belum tahu juga sampai mana gitu kan. Betul. Nah, saya juga sempat wawancara nih sama Mas Hamdan Iya. atau sampai PSSI bahwa kasih bocoran sedikit, walaupun nggak disebutin kapan nih. Iya. Namun kabarnya nanti itu 3 pemain naturalisasi, si Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk itu bakal dibundel, Mbak, jadi satu dokumen, dan mereka akan bareng-bareng disumpah, jadi dokumennya dibarengin biar nggak tercecer dan mungkin lebih efektif kali ya. Begitu, jadi tiga-tiganya berbarengan. Nah, yang jadi pertanyaan ini itu kapan ya, Mbak? Nah, tapi itu bisa beneran bisa dibandel kayak gitu nggak sih, Lip? Kayak yang kemarin Katanya kan udah ada keputusan dari dapat perintah dari Menpora juga sih, udah ada. langsung dibandel gitu. Nggak harus nunggu-nunggu lagi nih kayak Sen Patinama. Sen Patinama kan kemarin Jadi karena nggak harus terpecah gitu nunggu-nunggu kan. gitu kan. Langsung Iya, gitu. agak kepecah walaupun awalnya kan katanya bareng gitu kan, tapi ujung-ujungnya nggak jadi kan, yang Jordi sama Sandi yang didahulukan kan, karena emang Sen Patinama ya karena emang andalan sih gitu kan. Betul. Ya takutnya di Jadi masih 19 ini pertanyaannya masih kapan dia. ya? Iya, Dari bocorannya pertanyaan. kapan nih akan Iya diproses? sih, kok bisa dibilang kabar baik untuk timnas U20, tapi ya itu belum jelas itu tadi kalau untuk yang ini. betul. Baru Sen Patinama doang sih Yang yang itu kan dipastikan. kabar baru ya, kabar baiknya juga. Nah, Mbak Wila mungkin ada harapan nggak sih, Mbak, buat pemain-pemain naturalisasi ini calonnya, dan juga mungkin ada harapan buat netizen untuk bersabar ibaratnya.
ya kalau untuk netizen ya sabar-sabar aja, kita juga sabar-sabar gitu kan, kita juga pengen lihat gitu ya timnas itu betul, tampil bagus sekarang gitu kan ya, tapi ya gimana lagi gitu kan, kadang proses juga cukup lama nih kayak gitu kan, walaupun kadang ada beberapa alasan yang lainnya gitu kan. Tapi kalau untuk harapan buat timnas ya mungkin dengan adanya Senpati nama timnas Indonesia bakal lebih bagus nih. Amin. Dengan harapannya amin. pasti betul. bisa lebih bagus gitu kan. Walaupun kemarin di Piala AFF mungkin bisa dibilang mengecewakan. Iya, kita masih belum bisa mengangkat piala AFF ya. Gitu kan. Masih mengecewakan, tapi paling enggak ya bisa dibuat pelajaran sih buat Sintayong. Iya, buat Sintayong apa pelajaran yang bisa membuat harusnya lebih bagus lagi gitu kan. Di kualifikasi Piala Asia aja tanpa pemain naturalisasi, cuma Mark Klok doang naturalisasi saat itu kan. Tanpa pemain naturalisasi yang sebanyak itu aja bisa tampil bagus dan bisa ngalahin Kuwait loh. Coba cukup bagus ya. Sampai selama ini 15 tahun nggak bisa ke Piala Asia akhirnya kembali ke Piala Asia gitu kan. Jadi harapannya sih di Piala Asia ini benar-benar bisa lebih banyak ini sih, lebih bagus aja sih. Jadi nggak hanya ngotot waktu di kualifikasi doang. Harapannya gitu, nggak hanya ngotot di kualifikasi doang, tapi di Piala Asianya benar-benar nunjukin bahwa level Indonesia itu udah berbeda gitu. Pengennya kayak gitu. Ya, semoga saja harapan kita sebagai pecinta timnas Indonesia dan para bola supporters juga di rumah, harapan baiknya tercapai ya untuk timnas Indonesia. Mungkin cukup sekian ya ulasan kita mengenai kabar baik ya seputar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia maupun timnas U20. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya bola supporters. Terima kasih yang sudah bergabung. Bang Bella, terima kasih banyak atas ulasannya. Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke bola supporters, jangan lupa ya pantengin terus situs bolasport.com dan juga YouTube bolasport.com untuk mengetahui kabar-kabar terkini seputar olahraga tentunya. Saya pamit undur diri, Wawila. Sampai jumpa. Dadah bola supporters. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.